Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang selanjutnya adalah menganalisis nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dalam Pancasila. Nah, anak-anak, kita akan bahas satu persatu ya tentang nilai-nilai Pancasila. Di sini ada tiga nilai Pancasila. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, di sini nilai dasar. Nah, nilai dasar ini apa sih? Nah, nilai dasar ini adalah di mana nilai yang ideal ya, yang merupakan nilai tetap tidak bisa diubah ya Kak, dan merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Jadi nilai dasar ini adalah cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh. Nah, nilai dasar ini apa saja? Yaitu ada 5 nilainya. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang terakhir adalah nilai keadilan sosial. Nah, di sini nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini biasanya digambarkan dengan bintang ya. Nah, di sini maksudnya adalah keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan mengarahkan kita gambaran sebuah negara yang membuat warga negaranya bebas memeluk agama. Karena kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai HAM atau hak asasi manusia tentang memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, tidak bisa dipaksakan oleh siapapun ya. Di sini harus saling menghormati, tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Jadi kita sebagai warga negara ya, nah maka kita wajib melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan kita. Nah, selanjutnya, nah ini ada gambarnya nih, ada eh, agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu saling berpegangan tangan, saling menghormati karena kita punya hak asasi manusianya masing-masing sesuai agamanya atau sesuai kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, di sini ada nilai kemanusiaan. Nah, di sini ada gambar rantai. Nah, rantai ini adalah ada yang kotak, ada yang lingkaran. Ya, kalau yang persegi atau kotak itu adalah laki-laki dan lingkaran itu adalah perempuan. Jadi di sini yaitu mempunyai HAM ya, saling menghargai satu sama lain, tidak boleh dibeda-bedakan antara perempuan ataupun laki-laki. Suku bangsa, budaya, ya agama itu sama semuanya ya, mempunyai HAM ya. Jadi di sini derajat kita, hak kita, kewajiban kita sama di mata Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ada, nah di sini ada gambar nih, memberikan bantuan pada saudara kita yang membutuhkan atau tertimpa bencana. Nah di sini ada kelompok remaja nih yang sudah melakukan HAM-nya gitu, untuk menolong orang lain ya ketika ada yang tertimpa bencana. Nah di sini ada sensus ya, di mana Indonesia ini menjadi negara paling dermawan dari 140 negara menurut CAF atau Charities Aid Foundation ya. Nah, selanjutnya ada nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini ada gambar yaitu tentang pohon beringin. Nah, pohon beringin ini kan kuat gitu kan ya, besar. Nah, di sini adalah bersatu, salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Nah, walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, tetapi kita harus tetap bersatu ya. Jadi kita nggak boleh bercerai-berai ya gitu. Tetap justru perbedaan itu dijadikan kita alasan untuk selalu bersatu, untuk menjadi kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Nah, ada TNI, Polri bersama masyarakat bersatu bergotong royong untuk kepentingan bersama. Ya, ini di sini membangun jembatan ya. Jadi kalau dengan bergotong royong kan lebih cepat gitu ya pekerjaannya. Selanjutnya di sini ada nilai kerakyatan. Nah, ada kepala banteng karena banteng itu adalah binatang yang kuat, binatang yang sering berkumpul gitu kan ya, binatang yang berani. Nah, di sini apa sih maksudnya? Jadi setiap warga negara ini mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama ya. Jadi kerakyatan gitu kan ya.
Jadi kita mempunyai HAM untuk selalu berkumpul ya, mengeluarkan pendapat ya, pendapat kita itu dihargai oleh orang lain gitu kan. Jangan selalu pendapat kita harus didengarkan tapi pendapat orang lain tidak kita dengarkan, tidak boleh. Karena setiap orang punya HAM-nya masing-masing. Apabila ada masalah ya musyawarahkan, jangan sampai masalah sedikit kita perbesar jadi berantem. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, di sini harus saling menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini ada musyawarah ya, musyawarah untuk mengambil keputusan ya. Nah, di sini juga ada nilai keadilan. Nah, nilai keadilan ini ada padi dan kapas yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan ya. Sandang itu pakaian ya, papan itu rumah, pangan itu makanan ya. Jadi kita itu mempunyai HAM ya sebagai warga Indonesia itu untuk menjadikan warga negaranya sejahtera ya, sejahtera gitu kan ya. Jadi di sini tidak bisa dibedakan sosialnya, ekonominya gitu kan ya, budayanya atau antara si kaya dan si miskin ya. Tidak, ya harus sama, apalagi di mata hukum tidak boleh tumpul ke atas atau runcing ke bawah, nggak boleh. Jadi semuanya sama, HAM kita itu sama di mata hukum ya. Nah, di sini ada gambar, semua orang itu sama di mata hukum tuh. Ada gambar laki-laki dan perempuan, ada anak-anak, semuanya sama. Jadi timbangan itu kalau di pengadilan harus seimbang, nggak boleh berat sebelah ya. Nah, di sini ada nilai instrumental nih yang kedua ya. Nilai instrumental itu apa sih? Nah, ini nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang sudah berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah ya, ada keputusan presiden. Nah, ini merupakan nilai instrumental. Nah, di sini undang-undang tentang HAM itu ada dari pasal 27 sampai pasal 34. Nah, pasal 27 ini biasanya yaitu tentang sama kedudukannya di mata hukum. Nah, pasal 28 itu adalah kemerdekaan berserikat, berkumpul. Nih, kalian boleh HAM berkumpul. Yang ke pasal 29 yaitu pasal tentang agama, kita bebas memilih agama. Ya, pasal 30 ini adalah usaha pertahanan dan keamanan. Jadi kalian itu boleh menjadi TNI atau Polri ya. Pasal 31 tentang pendidikan. Nah, kalian mendapatkan pendidikan dari sampai jenjang SMK ini yaitu HAM kalian mendapatkan pendidikan. Yang ke-32 pasal 32 ini tentang kebudayaan, kalian boleh mengeksplor tentang budaya Indonesia. Pasal 33 itu tentang ekonomi, kalian bisa jual beli barang ya. Pasal 34 yang terakhir adalah di mana tentang kesejahteraan sosial. Jadi fakir miskin dan anak terlantar itu dilindungi oleh negara ya. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai praksis nih. Nilai praksis ini adalah nilai yang dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang nyata, yang bisa dilihat wujud nyatanya, yang kita sering lakukan. Tapi nilai praksis ini bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah, itu jadi turunan dari nilai dasar dan nilai instrumental. Contohnya apa sih gitu kan dari nilai praksis ini? Misal nih, kalian kan kalau misalnya ada agama lain yang sedang beribadah gitu kan, atau yang sedang melakukan hari raya besar, di hari besarnya gitu kan, kayak Islam gitu yang lagi lebaran. Nah, agama lain itu harus saling menghormati, harus menghargai ya. Kalian juga sama gitu, harus menghargai atau menghormati hari besar agama lain gitu kan ya, saling menghormati. Terus di sini juga kita misalnya di pasal kedua nih, sila kedua nih. Nah, kita itu harus saling bersikap adil gitu kan ya, saling kasih sayang kita, jangan sampai mencurangi orang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai praksis ya. Nah, sampai sini ya. Nah, ini jadilah warga negara yang baik untuk Indonesia yang lebih baik lagi ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Semangat terus mengerjakan BDR-nya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.